Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Berjumpa kembali di Maranatha Fellowship hari ini. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan ya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita pada ibadah hari ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Yohan Purwanto dari GKJ Kiara Condong dengan tema Musa dan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya undang dan serta mahasiswa sekalian, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh kita telah selesai. Ayat pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita memasuki ibadah dengan keyakinan bahwa pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Dengan bangkit berdiri, mari kita bertepuk tangan dan kita memulai ibadah ini dengan lagu pujian yang pertama. Hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku yang bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku.
Mari Bapak Ibu kita memulai ibadah ini dengan doa syafaat. Mohon maaf saya ulangi dengan doa syukur. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita lanjut ke rangkaian ibadah kita selanjutnya, marilah kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu yang boleh kami terima sehingga kami boleh bangun di pagi hari tadi Bapa, melakukan aktivitas kami dan berkumpul kembali di ruangan ini untuk kembali bersekutu, mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Allah Bapa kami mengucap syukur Bapa atas berkat yang boleh kami terima sehingga kami masih boleh diizinkan untuk menjadi pelayan-Mu Bapa di dalam ibadah fellowship kami hari ini. Bapak kiranya kami berkati setiap rangkaian ibadah kami hari ini Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhir, agar setiap rangkaian acara boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Yohan Purwanto yang akan membawakan firman-Mu Bapak. Kau yang berikan hikmat, Kau yang berikan berkat agar beliau boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik kepada kami, sehingga boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Doa ini kami alaskan. Haleluya, amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, mari kita menyanyikan satu pujian ini, Setia Setialah. Selamat siang, shalom teman-teman semua. Firman pada saat ini didasarkan pembacaan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri.
Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bersedia memelihara firman Tuhan. Hosiana, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita tahu bahwa tema kita itu adalah Musa dan Yesus. Tetapi di dalam khotbah ini tentu saya tidak seperti menampilkan sebuah biografi, begitu ya. Slide selanjutnya. Karena kalau kita membaca secara utuh di dalam Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul 7 dari ayat 1 sampai seterusnya, satu perikop ayat 60, itu ada beberapa konteks yang melatar belakanginya, yaitu adalah fitnahan-fitnahan kepada Stefanus karena beriman dan dia bersaksi. Jadi kita tahu ya, Stefanus ini kan beriman pada Yesus, tetapi justru dia itu ditangkap. Dia difitnah oleh tokoh-tokoh agama bahwa dia menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, bahwa dia itu tidak percaya Allah. Jadi diputarbalikkan faktanya, bahwa dia menghujat Allah. Nah, konteksnya adalah bacaan kita ini, Stefanus itu sedang berargumen, membela diri.
Dan pembelaan Stefanus itu adalah di depan mahkamah agama, yang isinya itu tokoh-tokoh agama. Dan leluhur mereka itu adalah tokoh-tokoh yang diceritakan oleh Stefanus itu. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, bahkan juga menyebut nama-nama seperti Daud, Salomo, dan sebagainya. Ini penting saudara-saudara. Mengapa? Karena Stefanus ingin menjelaskan bahwa kalian memang tokoh agama. Tetapi ayo introspeksi, apakah yang kalian lakukan itu benar? Dengan kisah-kisah, kisah Abraham, kisah Ishak, kisah Yakub, kisah Yusuf, dan bagian yang kita baca memang sebagian besar itu menceritakan tentang Musa. Ceritanya seperti apa, kalian mengambil sikap seperti apa. Inti dari argumen Stefanus adalah komitmen kepada Tuhan walau di tengah tantangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepenggal saya akan menceritakan tentang siapa itu Abraham, siapa itu Ishak, siapa itu Yakub, Yusuf, Musa, begitu ya. Karena ini sebuah alur yang sebenarnya itu dipakai oleh Stefanus. Abraham itu adalah disebut sebagai bapa orang percaya, karena kisahnya itu luar biasa. Dia dipanggil Tuhan untuk meninggalkan negerinya ke sebuah negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Abraham yang waktu itu diberi nama Abram berangkat tanpa pikir panjang. Karena yang memerintahkan dia adalah Tuhan, sehingga dia tidak ragu-ragu. Dia juga mengajak keluarganya, termasuk Lot yang adalah keponakannya. Kemudian di jalan mereka berkembang, ternaknya banyak, hamba-hambanya makin banyak. Lalu muncul konflik antara hamba-hamba Abraham dan Lot. Sehingga mereka berpisah. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Lot berkembang. Dia memilih di sekitaran lembah Yordan dan kemudian berkembang menjadi bangsa yang besar, yaitu Sodom dan Gomora. Tetapi bangsa ini semakin banyak dosanya, sehingga mau dihukum oleh Tuhan, dibinasakan. Tapi Abraham berdoa untuk bangsa itu supaya diampuni. Kalau ada 20 diampuni, lalu berkurang, kalau ada 5 diampuni. Tapi ternyata tidak ada dan mereka dibinasakan. Lot dan keluarganya akan diselamatkan, tetapi sayang bahwa istri Lot menoleh ke belakang. Dia masih cinta dengan harta, dia masih cinta dengan dunianya di sana. Sehingga dia berubah menjadi tiang garam. Tidak berhenti sampai di situ, Abraham ini juga sampai tua tidak mempunyai anak. Padahal Tuhan berjanji akan menjadikannya bangsa yang besar. Nah, setelah punya anak, yaitu Ishak, Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan di Gunung Moria. Coba bayangkan, anak disuruh untuk dipersembahkan di Gunung Moria. Tapi Abraham berangkat, karena yang berfirman, yang memerintahkan adalah Tuhan. Dan di sana diganti dengan kambing jantan.
Kemudian Ishak memiliki dua anak, yaitu Yakub dan Yakub dan Esau. Esau kakaknya, Yakub adiknya. Yakub itu menipu hak kesulungan, menipu berkat. Tetapi kemudian Yakub dalam pelariannya dikejar oleh Esau, dia bergumul bersama malaikat Tuhan dan dia menang. Dan sejak saat itu nama Yakub diubah menjadi Israel. Ini sejarah, tapi memang saya harus sampaikan. Ini leluhur-leluhur Israel, ada 12 suku Israel. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf dianiaya oleh saudaranya, dibuang ke sumur, tapi pada akhirnya dijual sebagai budak. Tapi di sana dia dipercaya oleh Potifar, tapi difitnah lagi karena tidak mau menuruti keinginan istri Potifar. Ini pelajaran yang baik untuk para generasi muda, mahasiswa-mahasiswa Maranatha khususnya. Hidup itu enggak selalu mulus, tapi komitmen pada akhirnya hasilnya tetap akan kelihatan. Setelah dipenjara, dia dipertemukan dengan juru minum raja, juru roti. Dia ini pintar menafsirkan mimpi, termasuk dia mampu menafsirkan mimpi Fir'aun. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Yang kemudian dipercaya menjadi pengelola di Mesir di saat kelaparan, menjadi berkat dengan gelar Safnaat Paaneah. Itu secara ringkas ya saudara-saudara. Dan keluarga Yusuf, bangsa Israel semakin besar di Mesir. Setelah Yusuf tidak ada, mereka ditindas, dianiaya, membangun kota Pitom dan Ramses. Nah, lalu lahirlah kepemimpinan Musa. Sejarahnya seperti itu. Di situ Stefanus ingin mengatakan bahwa komitmen kepada Tuhan itu harus selalu ada di tengah tantangan apapun. Dari sejak dahulu kala, sejak Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, leluhur-leluhur mereka, leluhur-leluhur orang yang akan menghakimi Stefanus, yang namanya komitmen kepada Tuhan itu harus dipegang teguh. Stefanus ingin mengatakan seperti itu. Tetapi saya juga ingin mengatakan juga bahwa yang namanya komitmen kepada Tuhan itu adalah sebuah perjalanan hidup panjang yang ternyata kita itu tidak mudah untuk menggenggamnya. Namanya komitmen itu sulit ya. Ya misalnya saja komitmen untuk beribadah, mengikuti Maranatha Fellowship itu tidak mudah kan? Teman-teman bisa bayangkan, ada yang biasanya datang tapi kok nggak datang karena ada acara yang lain, atau diajak nonton lah, diajak main ke mall lah. Padahal ini adalah acara yang kaitannya itu manusia dengan Tuhan. Bukan hanya kok manusia dengan manusia atau ini urusan kita sendiri ya. Tapi ibadah ini itu kan adalah urusan manusia dengan Tuhan yang semestinya itu menjadi prioritas. Mestinya diutamakan. Mestinya ini menjadi sebuah nilai pokok yang harus kita pegang, komitmen pokok. Jumat jadwalnya ibadah, ya kita datang ke lantai 8 gedung ini.
tidak usah dipaksa-paksa, tidak usah harus ada yang ngopyak-opyak, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Nah, Stefanus mengatakan dari zaman ke zaman komitmen itu ada tantangan. Orang-orang hebat, tokoh-tokoh besar yang mampu memegang teguh pada komitmennya. Dan Anda ini, maksudnya orang-orang petinggi agama itu adalah orang-orang yang tidak mampu memegang komitmen. Mereka gampang terprovokasi, mereka bahkan menafsirkan Taurat dan kitab suci secara dangkal, akhirnya tidak percaya bahwa Mesias itu sudah hadir. Selanjutnya, nah, Yesus dan Musa itu mirip, tapi tidak sama. Di sini ada yang kembar. Ada yang kembar? Misalnya saya dengan Pak Pendeta Hariman itu mirip enggak? Sama malah ya, sama-sama pendeta. Mirip itu tidak sama. Ada beberapa kesamaan tapi juga ada perbedaan. Kehadiran Yesus adalah penggenapan perjanjian lama. Nah, miripnya di mana? Ternyata miripnya itu dalam beberapa hal ya. Misalnya dalam kisah kelahiran Musa dan Yesus itu ada cerita-cerita yang mirip. Sama-sama akan dibunuh, dikejar-kejar. Yesus dikejar-kejar oleh Herodes, sedangkan Musa itu dikejar-kejar oleh Fir'aun. Tapi ada cara masing-masing bagaimana Tuhan itu menyelamatkan. Musa diambil oleh putri Fir'aun, sedangkan Yesus itu diberitahu orang Majus sehingga lewat jalur lain. Kemudian juga kisah Musa berkaitan dengan Paskah Perjanjian Lama itu adalah merayakan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tadi setelah masa jaya Yusuf meninggal, bangsa Israel semakin besar lalu ditindas. Bahkan bayi laki-laki dibunuh, dibantai. Lalu lahirlah kepemimpinan Musa. Nah, Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ada 10 tulah, kemudian Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan di Laut Teberau. Tapi Paskah Perjanjian Lama itu intinya adalah bahwa bangsa Israel dikeluarkan, dibawa keluar dari tanah Mesir. Walaupun kalau kita baca di dalam kisah para rasul tadi, setelah keluar bangsa Israel masih bersungut-sungut. Bangsa Israel ketika Musa itu tidak ada, mereka ada penderitaan yang muncul lalu mereka beralih ke Allah lain. Sedangkan pada zaman Perjanjian Baru, kebangkitan Tuhan Yesus itu berarti kemenangan atas maut. Jadi bukan hanya keluar dari sebuah daerah ke daerah lain, bukan hanya perbudakan duniawi, tetapi kita dibebaskan dari hukuman dosa dan maut. Itu berarti dosa kita diampuni dan kita selamat. Kemudian Pentakosta atau hari ke-50 itu merayakan diberikannya 10 hukum Taurat di Gunung Sinai. Dan juga itu bersamaan dengan masa raya panen. Kalau di gereja-gereja seperti GKJ, GKP, dan beberapa GKI itu ada unduh-unduh, rioyo unduh-unduh. Jadi mempersembahkan hasil bumi.
Sedangkan perjanjian baru merayakan turunnya Roh Kudus yang menuntun kehidupan orang-orang percaya. Dan kembali lagi saya tegaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah penggenapan di dalam perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu berisi nubuat-nubuat para nabi tentang lahirnya Sang Mesias. Tetapi justru orang-orang pinter, tokoh-tokoh agama itu tidak percaya dengan itu dan menghakimi di ruang sidang, menghakimi Stefanus. Yang akhirnya kita tahu Stefanus ini dihukum mati dengan cara dilempari batu. Tapi dia tetap memegang teguh iman dan komitmennya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa relevansinya cerita ini bagi kita saat ini? Selanjutnya sama ya, cuma ini ada gambarnya Stefanus yang dihukum, maksudnya dibunuh dengan cara dihukum dilempari batu, tetapi dia melihat malaikat. Dia tidak takut sama sekali, wajahnya itu terlihat sangat ceria. Seperti wajah teman-teman semua dari sini itu terlihat ceria semuanya. Walaupun beban ujiannya banyak, tugas-tugasnya banyak, tapi kayaknya memang benar Roh Kudus membimbing saudara-saudara semua sehingga pasti akan mampu mengerjakan tugas-tugas dari dosen masing-masing. Iya enggak? Puji Tuhan. Nah, relevansinya bagi kita saat ini yang pertama adalah jangan melupakan sejarah. Sejarah itu sangat berguna. Stefanus memberikan argumen yang sebenarnya sangat menyentuh. Itu loh, leluhurmu kayak gitu, tetapi mengapa kamu sekarang seperti ini? Gampang berubah, gampang diombang-ambingkan dengan informasi-informasi yang belum tentu benar. Sampai-sampai Stefanus kemudian divonis mati. Kajiannya sangat tidak mendalam, sangat tidak mendasar. Itulah pentingnya kita itu belajar sejarah Alkitab. Kalau negara ya kita belajar sejarah negara kita. Itu sangat berguna sekali sejarah. Karena kita hidup bisa menemukan panggilan itu kalau kita juga mengerti sejarah. Bangsa kita mau dibawa kemana? Founding Father dulu bagaimana? Merumuskan Pancasila, merumuskan Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar. Mengapa tidak satu agama tetapi berdiri di atas beberapa agama dan suku bangsa? Itu sejarah. Kalau kita belajar sejarah, kita akan tahu. Tapi kalau kita enggak belajar sejarah, ya kita bisa tercemar dengan aliran-aliran yang berbau khilafah dan sebagainya. Kalau saya menyampaikan ceramah tidak di Maranatha, saya akan perpanjang ini. Karena ada indikasi-indikasi bahwa khilafah itu sudah masuk di kampus-kampus. Tapi karena Maranatha sehingga tidak perlu saya perpanjang lagi. Kemudian yang kedua adalah ikut Tuhan Yesus itu ada konsekuensinya. Kalau Stefanus ya dia bahkan harus rela dirajam. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, konsekuensinya harus bisa memegang kejujuran, kedisiplinan, kekudusan di dalam pergaulan, pacaran zaman sekarang, kemudian juga berelasi zaman sekarang. Banyak hal yang harus kita pegang. Dan yang terakhir adalah bahwa iman itu lebih berharga dari apapun. Kita boleh pinter, menuntut ilmu setinggi-tingginya, sukses, tetapi
kita juga belajar iman itu lebih tinggi dari apapun. Bahkan Stefanus itu taruhannya nyawa, dia tidak keberatan. Namun tidak usah takut kita tinggal di bumi Indonesia ini karena beragama itu dilindungi oleh undang-undang. Kita tidak perlu takut. Tuhan pasti juga akan menolong kita. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memasuki saat teduh. Puji syukur ya Tuhan, Engkau memperkenalkan kami dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Stefanus, Musa, leluhur-leluhur Israel yang lain, dan juga terutama adalah Tuhan Yesus. Dari merekalah kami belajar komitmen, kekuatan, beriman. Kami menjalani hidup ini tidak hanya asal berjalan, tapi perlu didasari dengan pondasi, yaitu adalah pondasi iman kepada Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi interaktif. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya kepada Bapak Pendeta, boleh untuk mengangkat tangannya. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Pendeta, boleh mengangkat tangannya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, jadi saya menekankan satu poin Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa komitmen kepada Tuhan, tetap berkomitmen kepada Tuhan walaupun di tengah tantangan. Juga tadi Stefanus menekankan bahwa komitmen kepada Tuhan itu harus selalu ada dalam keadaan apapun, harus dipegang teguh, karena komitmen itu tidak mudah gitu ya Pak. Nah, bagaimana Pak jika ada orang gitu yang komitmennya itu main-main gitu sama Tuhan? Datang ke Tuhan tuh cuman kalau ada masalah doang, rajin ibadah cuman pas ada masalah gitu. Nanti kalau udah senang udah malas ikut ibadah lagi. Terus kita selaku orang di sekitar tuh pasti ingin mengingatkan gitu ya Pak, kayak maksud kita baik, ingin mengingatkan bahwa yang dilakukan itu ya gak bener juga gitu. Tapi yang respon yang kita dapat itu kayak udahlah urusin aja hidup kamu gitu, gak usah urusin hidup orang lain. Padahal maksud kita tuh baik gitu ya Pak. Jadi gimana gitu kita menghadapi orang-orang seperti ini Pak? Terima kasih. Langsung. Ya, di dunia sekarang ini memang kalau kita terlalu agresif itu kemudian malah bisa jadi dicap negatif ya. Sok rohani, sok alim, aliran malaikat begitu. Tapi kalau kita meneketehe, kita cuek, kan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan begitu. Nah, oleh sebab itu memang ada strateginya. Kalau kita itu ini loh firman Tuhan, hormat dan kuduskanlah hari Sabat, itu malah teman kita mungkin yang terutama yang teman-teman kita yang tidak terlalu sering membaca Alkitab, mulainya tidak dari situ, tetapi mulainya adalah dari relasi yang baik. Kalau dia percaya pada kita, dia dekat dengan kita ngomong apapun, dia biasanya itu akan mendengar, tidak menuruti ya, tetapi setidaknya mempertimbangkan. Ayo ikut ibadah begitu. Dia akan pertimbangkan. Kalaupun menolak, pertama secara halus, maaf ya aku ada janjian sama mamaku misalnya.
Tapi suatu saat dia akan dengar. Walaupun dia itu enggak berangkat, tapi hatinya itu mendengar. Benar juga ya, aku diajak ibadah, nantilah sesekali aku akan ikut. Lalu kemudian, oh ternyata sangat berguna untuk hidupku. Lalu kemudian dia terpanggil dari pasif menjadi aktif. Atau juga mentoring. Jadi ini lebih ke adik tingkat. Jadi kakak tingkat menjadi mentor bagi adik tingkat. Karena pemuda, remaja zaman sekarang itu kegalauan hidupnya itu sangat luar biasa. Mereka itu diperhadapkan dengan tantangan-tantangan saat ini yang sangat luar biasa, yang bisa menggerus kehidupan iman dan juga nilai-nilai mereka. Banyak hal yang sebenarnya ingin mereka diskusikan, tapi diskusi dengan orang tua karena beda gap generasi yang terlalu jauh. Yang satu baby boomer atau yang satu ke atas, lebih atasnya lagi, sedangkan generasinya itu terlalu jauh. Sehingga kalau curhat itu kadang-kadang kurang nyaman. Nah, pendampingan teman sebaya itu menjadi sangat strategis. Tapi ini memang biasanya kakak tingkat ke adik tingkat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ya kalaupun dia tidak mau itu pilihan dia kan begitu. Yang penting kita sudah berusaha. Kita tidak memaksa. Roh Kudus sendiri yang akan menggerakkan. Jadi tidak usah takut gagal. Karena Tuhan tidak melihat hasil, tapi Tuhan juga melihat motivasi di dalam hati kita. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Baik, mungkin ada pertanyaan, sekitar 1 atau 2 pertanyaan lagi untuk Pak Pendeta. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan nutup diskusi interaktif ini. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Pendeta atas pemaparan firman Tuhannya, dan terima kasih atas teman-teman yang tadi sudah aktif bertanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh UK Seni dengan judul Ku Diberi Kuasa.
Baik, selanjutnya kita akan doa syafaat kepada para pendoa. Saya persilahkan. Baik, untuk hari ini akan ada 3 pokok doa yang akan dibawakan. Yang pertama ada dari doa untuk universitas kita, dan yang kedua ada untuk keluarga UKM yang sakit dan juga berulang tahun, dan yang terakhir doa untuk bangsa dan negara. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk doa syafaat. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ingin berdoa untuk universitas kami ya Tuhan, Universitas Kristen Maranatha, untuk segala kemajuan dan juga untuk semua visi misi yang sedang dijalani oleh UKM sendiri ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai universitas kami agar selalu tetap berada pada jalan-Mu ya Tuhan, agar semua yang dilakukan oleh universitas kami bisa berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk mahasiswa maupun itu dosen dan juga Bapak Ibu yang sedang sakit. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah mereka, biarlah Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit yang sedang mereka derita, agar mereka bisa disembuhkan hanya karena-Mu saja ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan untuk yang sedang berulang tahun di minggu ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap perjalanan hidup mereka dari tahun ke tahun, agar kehidupan mereka semakin bisa menjadi berkat untuk orang lain, semakin bisa bermanfaat untuk orang lain juga ya Tuhan. Kami serahkan semua penyakit dan juga kami serahkan seluruh masa depan warga di Universitas Kristen Maranatha ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, bangsa Indonesia, di mana tempat kami tinggal. Kiranya Engkau memberikan perlindungan bagi kami semua, kiranya Engkau memberkati semua, kiranya juga Engkau memberkati pemimpin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat beserta jajarannya. Tuhan, kiranya berilah mereka kebijaksanaan, sifat adil, kejujuran. Kiranya Engkau memimpin mereka, biarlah bangsa negara ini bisa maju untuk kedepannya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Engkau berkati semua. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi, diantaranya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha, dan juga bisa diakses di platform YouTube iStream Studio. Bapak Ibu saudara sekalian juga jangan lupa untuk menyaksikan Ice Podcast dengan host terkece kita, Bapak Pendeta Hariman, di platform YouTube iStream Studio setiap hari Selasa pada pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Dan renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan platform YouTube iStream Studio. Untuk teman-teman, mahasiswa dan rekan-rekan, atau juga Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, dapat mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak, Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu dapat mengikuti latihan Serafim Choir setiap hari Selasa pada pukul 5 sore di Studio Serafim GWM lantai 1. Jangan lupa untuk hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan di tempat dan jam yang sama.
Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian membangun iman. Kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP Lantai 2. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu terakhir kita pada ibadah pagi hari ini. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. pengutusan dan berkat, saya undang Pak Pendeta untuk memimpin.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus. Perlengkapi diri dengan membangun komitmen teguh kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara untuk duduk dan mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Bagi teman-teman yang ingin meminta cap untuk kebutuhan tugas atau lainnya, dapat mengunjungi asyir yang ada di depan dan meminta capnya. Terima kasih. Kuatku dan bagianku selama